Profesor Dr. Insinyur Haji Gusti Muhammad Hatta MS. Siapa yang tak kenal beliau? Tokoh senior yang telah mengharumkan nama Banua. Sebagai guru besar Universitas Lambung Mangkurat, beliau pernah menjadi Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 1 pada tahun 2009 hingga 2011. Dan kembali dipercaya sebagai Menristek Republik Indonesia, Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 pada tahun 2011 hingga 2014. Sosoknya sudah tak asing lagi bagi kita semua. Selain menginspirasi, beliau juga selalu bersahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Yasmin. Hari ini kita akan bincang inspiratif bersama tokoh senior dari Kalimantan Selatan yang sudah mengharumkan nama Banua hingga internasional. Hari ini Yasmin sudah bersama dengan Pak Profesor Hatta. Halo Prof. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Prof? Alhamdulillah sehat. Oh, luar biasa. Senang sekali kita hari ini bisa ngobrol-ngobrol sama Profesor Hatta. Dan hari ini Yasmin pengen tanya-tanya nih tips suksesnya dari Profesor Hatta. Oh iya nih Prof, mungkin banyak banget yang masih belum tahu kira-kira latar belakang sebelumnya Profesor Hatta nih. Profesor Hatta sendiri sebenarnya sebelumnya mengawali karir ini sebagai apa sih Prof? Kalau cita-citanya kemarin itu ingin jadi dosen, begitu aja sebenarnya. Tidak banyak macam-macam lah. Ingin jadi dosen, harapannya nanti bisa memberi ilmu, berbagi ilmu, begitu aja sebetulnya. Dan alhamdulillah ternyata ya Prof ya, amanah luar biasa yang justru diperoleh. Ya itu di luar dugaan, memang di luar dugaan. Hingga pada 2009 ya Prof diangkat 2009 menjadi Menteri Menteri Lingkungan sampai Hidup. 2014 ya. Nah untuk pengalaman sendiri nih Prof, gimana sih Prof rasanya menjadi seorang menteri? Jadi seorang menteri itu kalau dilihat dari segi kewajiban, memang sebenarnya tantangannya besar sih. Sebenarnya kalau kita hanya mengerjakan yang lurus-lurus saja, merencanakan apa begini sampai menghasilkan sesuatu, itu sebenarnya tidak terlalu susah lah ya. Apalagi kalau kita dari perguruan tinggi. Yang susah itu kalau kita misalnya diminta membuat suatu kebijakan yang sebetulnya itu dalam tanda petik bisa melanggar aturan gitu loh. Itu yang agak berat kita tuh menyikapinya harus seperti apa gitu kan. Itu yang jadi masalah. Tapi kalau ini nggak jadi masalah ya. Itu berpengalaman. Sebelumnya pernah terbayang nggak sih Prof untuk menjadi seorang menteri sendiri? Memang betul nggak ada sama sekali. Betul-betul tidak ada sama sekali itu. Jadi menteri rasanya jauh apa menjadi menteri. Terus? Lagi kita dari daerah kan. Nah itu. Kalau orang yang di Jakarta dekat dengan pusat kekuasaan, nah, wajar lah peluangnya lebih besar. Terus dari keluarga sendiri gimana mengetahui akhirnya mendapatkan amanah ini? Ya tentu mereka gembira dan kaget lah begitulah, ya kan? Dan tentu saja siapapun saya kira kalau ada di antara saudaranya, ada di antara keluarganya, ternyata dapat amanah yang dalam tanda petik luar biasa itu pastilah bangga, senang, ikut senang, ya kan? Teman-teman lama aja yang dulu jarang bersapa tegur jadi menelepon gitu kan, karena saking lah antusiasnya ya, iya itu. Padahal tadinya lama nggak negur kita tuh. Tapi akhirnya malah membuka silaturahmi ya Prof ya. Benar-benar. Ya bangga tadi lah itu. Jadi menteri sendiri pasti banyak banget hal yang berkesan yang Prof alami selama Nah. menjabat sebagai seorang menteri. Benar. Kira-kira suka dukanya apa sih Prof? Kesan mungkin ya, di antara yang banyak itu. Pertama katakanlah saya berkesempatan berpidato di kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Itu di luar duga sama sekali gitu kan. Kita berasal dari kampung di sini, dari Kalimantan di sini, kok tiba-tiba bisa berpidato di markasnya PBB kan, itu luar biasa tuh. Saya merasa itu. Yang kedua mungkin yang saya anggap berkesan juga, saya tidak nyangka itu jadi panelis
bersama 3 orang penerima hadiah Nobel di Austria, Wina. Wah, saya tuh jadi gimana ya, rasa rendah diri ada juga gitu. Mereka ini kan orang yang berprestasi ya, luar biasa di dunia internasional. Kalau kita ini kan tidak ada apa-apanya kok, satu-satu bisa jadi panas bersama gitu. Waduh, luar biasa tuh. Bagi saya pribadi itu kesannya sangat menyenangkan sekali gitu ya. Kemudian jadi menterinya sendiri juga itu ya sudah kan luar biasa juga gitu. Itu artinya di antara kesan-kesan yang baik gitu ya, yang menyenangkan. Yang menyusahkannya juga ada. Kita ini kalau jadi menteri ini macam-macam godaannya lah, macam berbagai macam. Kadang-kadang dipitnah-pitnah juga ada gitulah, luar biasa tuh. Kadang-kadang kita diseret-seret arah kemana gitu, yang harus sifatnya tidak baik. Jadi kalau kita tidak bisa menyikapi, bahaya itu memang. Apalagi kita perguruan tinggi ini orangnya terlalu polos, terlalu seperti itu gitulah. Pada orang ada maksud tertentu gitu. Kalau kita memenuhi mereka, kita mungkin terjebak gitu. Kan tidak aneh itu ada beberapa menteri yang berasal dari perguruan tinggi, taunya akhirnya masuk penjara, kasihan. Padahal dia tidak memakan sama sekali misalnya. Hanya karena apa aja gitu lalu terikut, kasihan itu. Makanya harus hati-hati. Jadi kalau orang perguruan tinggi ini sebaiknya kalau misalnya nanti jadi menteri, entah siapa ya, manfaatkan staf khusus tuh. Jadi kita disediain itu, dananya disiapkan juga, cari mereka yang ahli berpolitik sebagai memberi masukan kepada kita. Jadi kita selamat dari itu. Ada wadah bertukar pikiran. Kita kan polos kan, nggak ada curiga sama sekali lah kita sama orang tuh. Biasanya orang perguruan tinggi itu begitu. Pada orang ada maksud gitu, akhirnya kita terjebak. Jadi kalau dia yang ahli itu dia paham itu, dia bisa memberi warning kita begini. Gitu. Yang kedua bagus juga staf khusus kita tuh yang ahli publikasi, sehingga dia semua kegiatan kita tuh tercover semua, jadi kelihatan lah kinerja kita. Digitalnya ada ya. Kalau saya dulu kan masih terbawa pola kampung kan, kalau bekerja tuh kalau seorang tahu lah, pokoknya saya kerja, orang tertolong sudah nggak perlu. Padahal di zamannya orang politik ini yang kecil aja dibesar-besarkan gitu loh, dan mereka pencitraan. Nah itu tuh lebih banyak kerja nyata ya Bro. Nah itu maksud saya itu. Jadi kalau kita di perguruan tinggi saya kira perlu orang yang seperti itu supaya mengamankan diri kita. Kalau yang satu staf khusus saya itu adalah ahli hukum, jadi saya aman dari macam-macam. Kalau menandatangan apa saya atau kontrak apa tuh saya suruh dia bacakan, aman saya. Jadi semuanya sudah terfilter ya seperti Prof itu. ya. Jadi 3 paling dah harus ahli politik tadi, yang publikasi, sama ahli hukum, aman lagi. Jadi tadi Prof juga sempat menyinggung masalah sempat ngerasa insecure saat berdampingan dengan para panelis. Kira-kira Prof ada nggak tips buat generasi muda yang hingga saat ini mungkin masih ngerasa insecure nih dengan dirinya sendiri ketika berdampingan dengan tokoh-tokoh yang luar biasa itu sering sekali. Rupanya itu memang manusiawi kali ya. Tapi kalau pesan saya itu supaya dilatih, dikurangi. Cuma dalam artian lah, jangan sampai kita sombong itu loh. Kadang-kadang yang begitu tuh ada hikmahnya juga. Kita menjadi lebih hati-hati gitu loh. Nggak ngomong sembarangan gitu kan. Karena kita melihat orang begitu kan. Tapi kalau kita sudah sombong dulu tuh orang gitu kan. Overconfident ya. Nah, overconfident enggak bagus itu. Jadi yang penting itu bagus saja tapi dikelola. Dan perlulah dilatih. Kita berupaya pede dalam artian tidak untuk sombong. Supaya menghilangkan ini aja rasa gugup, rasa apa gitu. Itu memang harus dilatih. Jadi itu perlu pelatihan supaya menguasai menguasai medan kan, menguasai ruangan kan gitu kan. Sebenarnya nggak ada masalah sih. Sebenarnya nggak ada masalah itu. Jadi kita kan kalau duduk melihat orang supaya enteng aja kan kita nggak ada beban. Iya. Coba begitu maju lain tuh. Beda. Atmosfernya berbeda. Makanya itu perlu latihan. Nah itu sengaja kita di Fakultas Kehutanan mungkin sama di lain. Tetap kita wajibkan bikin proposal, seminar. Itu sebenarnya treatment untuk melatih mereka kalau nanti kerja disuruh bosnya bikin proposal kan udah tahu gini loh proposal kan.
Coba dibandingkan yang belum pernah sama sekali, kasihan itu. Iya. Jadi jam terbang juga mempengaruhi ya Prof. Mempengaruhi, Sampai ya. di titik ini kan seperti kita ketahui kondisi di Kalimantan Selatan khususnya sedang terjadi banjir nih Prof. Gimana sih Prof tanggapan Profesor sendiri terkait banjir yang melanda di Kalimantan Selatan? Kalau saya pribadi itu begini, sebaiknya pada saat seperti ini, kondisi semacam ini, jangan saling menyalahkan lah, menurut hemat saya ya. Yang kita utamakan itu adalah bagaimana mengatasi yang sekarang sedang terjadi gitu. Fokusnya misalnya di situ. Tuh yang orang terpaksa ngungsi itu gimana kita urusi makannya ke apanya kah, kita mestinya gitu-gituan dulu yang ini kan sudah terjadi nih. Nah, lebih baik itu dulu. Kemudian nanti yang itu setelah ini beres baru kita mencoba mengatasi ya kejadiannya seperti ini supaya jangan terulang lagi seperti itu kan. Dan di situ pun kalau bisa memang jangan coba saling menyalahkan lah. Nanti kalau memang ada pelanggaran itu serahkan kepada yang berwenang siapa gitu kan, apakah dinas yang bersangkutan, apakah penegak hukum, nah itu urusannya di sana lah. Jadi bagi kita apalagi kita sebagai seorang dosen atau pakar atau apa begitu, lebih baik kita memberikan aja solusi-solusinya begitu. Katakanlah misalnya bahwa banjir ini kan pasti ada urusan curah hujan misalnya, pasti ada urusan tutupan lahan misalnya. Nah dari situlah kita mendekatinya gitu kan. Dan maunya kita tuh dari segi teknis kita kerjakan, dari kebijakan juga harus mendukung. Lalu dari segi teknis itu kita baik yang di hulu maupun yang di hilir itu kita tangani. Di hilir ini kan sifatnya menerima, jadi yang penting bagaimana diperbesar tempat penampungannya air itu loh. Jadi ibarat sungai itu kita normalkan lagi lah. Normalisasi sungai. Nah, jangan sampai ada rumah orang masuk ke sungai ya kan. Kemudian buang sampah atau macam-macam ke sungai. Mau tidak mau itu kan dikeruk supaya artinya penampungannya lebih dalam. Itu urusan hilir itu. Tapi yang utama juga di hulu sebetulnya, bagaimana upaya meningkatkan peresapan air hujan masuk ke dalam tanah, saya kira itu. Kalau kejadian banjir kemarin itu kan memang kebetulan ini bersamaan gitu, maksud saya bersamaan itu curah hujannya memang luar biasa. Jadi kalau yang normal sih tidak terlalu tinggi gitu, ya ekstrim aja 150 itu sudah klasifikasi ekstrim tuh. 150 mm. Kemarin yang turun 290 mm. Jadi akhirnya masuk itu kalau dihitung sekitar 2 miliar kubik air yang masuk ke Das Barito itu. Nah itu kalau hitungannya seperti itu. Padahal tampungannya hanya kalau normal itu sekitar berapa juta gitu loh. Ini miliar yang masuk. Nah ditambah lagi waktu itu laut lagi pasang. Di sini kan sudah kelimpahan air nih. Sudah menggenang. Mestinya kan dia ke laut, tapi di laut sendiri pasang. Jadi tidak, jadi bertepatan sekali itu. Semuanya serba nggak bagusnya itu. Dan kebetulan juga lahan kita banyak terbuka, jadi pas lah itu. Ini pertama kali ya Prof ya selama Rasanya hidup ya 50 tahun kita kah atau 100 tahun kah. Soalnya di Berbaya pernah tahun 1928 nih ada fotonya nih, banjir juga. Jadi kalau dilihat hasil 8 itu hanya melihat dari citra kan. Kalau keluasan banjirnya memang yang paling tinggi itu Batola. 40 berapa ya? 40.000 hektar atau apa gitu. Kemudian Kabupaten Banjar sekitar 32.000 hektar. Kemudian apa nih? Hari kah? Laut. Nah, ada 27 kah berapa kah? Berbaya nomor 4 dari segi kebanjirannya itu 8 kan pakai citra kan. Tapi kalau sebenarnya kalau di lapangan ya yang dampaknya cukup keras itu sebenarnya HST Berbaya. Karena dia menerima air bah gitu, pak kekuatannya kan besar. Makanya tidak hanya banyak yang hancur rumah apa, pasung apa segala. Airnya begitu. Kalau yang di sini kan airnya sudah pelan-pelan. Lihat gitu kan. Cuma nanti lama tenggelamnya gitu begitu aja. Masing-masing beda itu pengaruhnya. Apalagi di hilir ini kan di Banjar
aliran sungai aja ditutupi tanah kah, dari toko kah, apa kah. Nah itu yang perlu dibenahi, seperti itu. Nah kemudian mungkin terakhir nih Prof, kira-kira pesan-pesan untuk generasi muda sendiri untuk kondisi yang saat ini terjadi. Nah sebaiknya sebelum bicara itu kita pelajari dulu data dan fakta, baru kita bicara. Itu lebih aman, kita lebih safe. Alasannya juga bagus kan, daripada kita mengikuti orang terbawa arus padahal datanya belum tentu benar atau apa. Sebagai mahasiswa atau sebenarnya sebaiknya seperti itulah, supaya jangan menambah apalagi kekecauan yang ada begitu. Betul sekali. Jadi untuk generasi muda, pesan penting nih dari Profesor Hatta yang sebelumnya juga sempat menjadi Menteri Lingkungan Hidup dan sekarang menjadi guru besar di Universitas Lambung Mangkurat. Luar biasa sekali karena memang penting sekali terutama untuk generasi muda untuk mencintai lingkungan dan yang pastinya kita jangan mudah untuk terprovokasi dengan segala pemberitaan, jangan mudah untuk tergiring opini dan yang pastinya mudah-mudahan kedepannya kita bisa sama-sama mengevaluasi agar lingkungan kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.